ujung rambut sampai ujung kaki termasuk bol. Ya. Di mana kalian lakukan itu? Satu, di ruangan tindakan invasif atau di tempat tindakan invasif. Tindakan invasif itu adalah tindakan yang mengharuskan petugas melakukan pembelahan atau pengirisan, atau datang sudah dalam keadaan luka. Maka itu masuk ke dalam invasif. Pak, kalau pasang infus invasif Pak ya. Injeksi masuk ke invasif Pak ya. Pasang kateter masuk invasif Pak ya. Karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Ya. Nah, itu harus dilakukan dengan kriteria standar. Nah, untuk yang minimal, APD yang minimal itu adalah masker, kemudian handscoon. Itu minimal sekali. Kalau bersentuhan dengan cairan, pakai skop, gaun, atau selang. Kalau kan dibagikan gun kan, nah itu untuk ada tidak dibagikan belum? Gun itu pakai, kemudian pakai celemek itu kalau berhubungan dengan cairan. Jadi semua yang berhubungan dengan cairan menggunakan gun atau celemek. Contoh di ruangan persalinan, bayi baru lahir itu menggunakan celemek. Kemudian kita mau melakukan pembersihan pasien karena kotor tadi kita bersihkan juga menggunakan. Oke, kemudian tutup kepala ini dilakukan untuk dilakukan untuk pencegahan terjadinya penularan ke pasien dari petugas ya, dengan tutup kepala. Jadi tutup kepala. Contohkan dia. Tutup kepala. Oke. Ya, sekarang kamu ketawa. Oke. Nah, sekarang coba saya pakai ya. Sekarang kita mengambil ini. Prinsip mengambil ini, satu, ambil pegang ujung. Ya, yang dipegang itu adalah ujung. Kemudian pastikan area tersebut pasti di posisi tidak steril. Ya, pastikan satu ujung, atau yang kedua area yang kita pegang itu pasti akan tidak steril. Ya, sekarang saya contohkan. Ini melipatnya terbalik. Yang dipegang itu adalah ini, bagian lengan, bukan bagian tempat ini. Lengan, talinya seharusnya di dalam. Yang dipegang itu ini. Oke, jadi ya. Jadi saya contohkan. Rizal, boleh di tengah. Ya Pak, jangan sementara masih dulu. Sekarang saya ambil ini, angkat langsung. Oke. Sekarang kamu kesini pegang. Nanti saya masuk. Saya mau. Atau kalau misalnya dia bisa pasang langsung boleh. Saya masuk dulu, ambil yang kamu pegang tadi, tarik, cut. Oke, ini panjang ya. Ini kondisinya steril atau enggak? Yang bagian luar? Steril. Oke, sekarang saya harus pasang handscoon. Jadi Kita handscoonnya punya bedah. Kayak drakor tuh. Nah. ini kalian lakukan di ruang perawatan intensif. Biasanya dibuka satu, kemudian ruangan infeksius. Setiap rumah sakit harus ada ruangan infeksius dengan penata rasa. Ruangan kecil segini, paling setengah ini. Setengah ini, tapi di sisi sini ini semuanya kaca supaya bisa dilihat diakses.
sistem pintunya itu dari dalam keluar. Jadi kalau misalnya ada yang mau keluar masuk, kalian jangan berdiri di pintu, kecuali pakai masker teman-teman. Kalau enggak, nggak usah. Kalau misalnya udah ada orang di dalam, di sini kan ada pintu, di sini ada dinding, kemudian di sini ada pintu. Biarkan dulu dia keluar, baru masuk. Artinya tekanan itu nggak lupa, itu boleh masuk. Ya, itu penata. Sekarang ini kan saya boleh keluarkan jari untuk mengambil ini, ambil satu ini. Kemudian biasakan, ya, biasakan kalian pasang handscoon. Kalian pasang itu sejajar dengan dada. Jadi kalian setelah ini harus sudah berubah cara penggunaan sejajar dada. Oke, kalau sudah begini saya sudah siap bekerja. Ya. Dengan catatan ini kan sudah pakai masker. Kalau belum pakai masker, posisikan di samping, jangan di tengah, karena kita mengeluarkan karbon dioksida. Oke, di samping. Nah, sekarang penata laksananya. Maaf ya, ini yang tadi saya bilang kalau mau mengangkat atau mengambil, ambil ujungnya yang akan ambil bagian atau pegang bagian yang akan bersentuhan, yang akan kondisinya tidak steril. Saya ambil dulu semuanya, pegang ujung. Kemudian letakkan begini, pasang ke area buka, akan di area buka. Oke, caranya begini. Oke, langsung pegang begini. Pegang begini, kemudian kita udah bisa langsung bekerja. Nah, kalau kita menyimpan alat, misalnya di bawah ini ada alat ini tanpa lubang juga sama. Sudah kita letakkan alatnya tadi, kemudian kita tutup, maksud kita itu untuk tutup begini. Nah, biarkan.
biarkan terlipat begini. Artinya kita mengambilnya, siapapun yang mendekati alat tersebut dia akan mengambilnya itu dari sini, bukan dari sini. Itu maknanya. Ya, jadi kalau kita mau menyiapkan atau misalnya kita mau ngambil yang sudah disiapkan, kita tinggal angkat ini. Oke? Kasih ya. Itu makanya sampai balik. Makanya tergantung nggak pakai itu. Pokoknya kok banyak kok kalian membayar gitu. Oke, nah sekarang untuk penata laksanaan atau persiapan alat. Persiapan alat itu ada etikanya. Caranya adalah yang steril letakkan yang paling jauh. Contoh, posisi troli di posisinya begini, jajaran di jajaran ini persegi panjang seperti ini. Bentuknya kurang lebih seperti ini, miniaturnya ya. Kita akan bekerja di sisi kiri tempat ini. Jadi posisi troli itu di sebelah kanan. Oke. Karena posisi troli di sebelah kanan, maka posisi yang steril semuanya letaknya terjauh. Yang akan on atau akan tidak steril itu letaknya yang terdekat. Apa sebab demikian? Karena pada saat kita mau mengambil yang steril, pasti menyeberangi sesuatu yang lain. Nah, kalau misalnya yang di sana itu kotor atau yang tidak steril, yang di sini steril, kita ngambil begitu, berarti kan kita melangkahi. Nah, itu berisiko untuk terjadi kontaminasi. Oke? Oke, itu prinsip. Nanti kalian di kekuatan dasar untuk starter cut itu kan lengkap tuh sampai ke injeksi atau semuanya udah langsung. Ya, jadi kalian, kalau misalnya udah pakai begini, pakai masker, pakai Google, pakai kacamata khusus, nanti kalian kalau boleh masuk ke ruangan tersebut, di ruangan perawatan infeksius. Di Vincent ada, di Abdulaziz ada, di Pemakan ada, Santas saya tahu, kemudian di Sudarso ada, kemudian Kartika ada, Sultan Sarif juga ada, Sultan belum ada, Bayangkara juga ada. Nah tadi saya kan begini kan, itu tidak boleh. Kalau misalnya gatal ambil kasar, pakai kasar. Misalnya ada keringat, atau kalau misalnya ada sisen, lakukan. Ya harus, karena begitu. Kita tidak boleh, ini tidak boleh bersentuhan selain ke alat dan pasien. Kalau misalnya kita mau ke pintu, berarti dorong. Tuh. Oke? Ada pertanyaan? Sekarang kalian koneksi internet kan bagus nih. Nah, coba kalian buka pakaian tim topik.